Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu, pekan ke-7 dalam masa Paskah, saya ingin membagikan pesan Bapa Suci Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55, tanggal 16 Mei tahun 2021. Dan pada tahun ini, Bapa Suci Paus Fransiskus mengangkat tema datang dan lihatlah yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 46 dengan subtema berkomunikasi dengan menjumpai orang lain apa adanya. Kita semua dipanggil menjadi saksi kebenaran, untuk pergi, melihat, dan berbagi. Oleh karena itu, saudara-saudari, saya akan membacakan pesan Bapa Suci Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sedunia. Saudara-saudari terkasih, undangan untuk datang dan melihat yang menyertai perjumpaan-perjumpaan awal yang menyentuh antara Yesus dan murid-muridnya merupakan metode setiap komunikasi manusiawi yang otentik. Kita perlu keluar dari sikap puas diri dan mengatakan, kita sudah tahu. Untuk mengungkapkan kebenaran hidup yang menjadi sejarah, kita perlu bergerak, pergi melihat sendiri, tinggal bersama orang-orang, mendengarkan kisah mereka, dan mengumpulkan berbagai pendapat atas realita yang akan selalu mengejutkan kita dalam beberapa aspek. Buka mata Anda dengan takjub terhadap yang Anda lihat, dan biarkan tanganmu merasakan kesegaran dan vitalitas, sehingga ketika orang lain membaca apa yang Anda tulis, mereka akan menyentuh denyut kehidupan yang ajaib. Begitu kata Beato Manuel Lozano Corrido ketika menasihati rekan-rekannya sesama wartawan. Karena itu saya ingin mendedikasikan pesan tahun ini pada panggilan untuk datang dan lihatlah. Pesan ini sebagai inspirasi bagi setiap bentuk komunikasi yang ingin makin jelas dan jujur dalam dunia jurnalistik, di internet, khotbah harian gereja, dan dalam politik atau komunikasi sosial. Datang dan lihatlah. Inilah cara iman Kristiani dikomunikasikan sejak pertemuan-pertemuan pertama di tepi sungai Yordan dan Danau Galilea. Menghabiskan sol sepatu, turun ke jalan. Mari kita renungkan persoalan besar dalam pemberitaan. Ada suara-suara yang sejak lama prihatin atas resiko digantikannya liputan investigatif yang original dalam surat kabar, siaran televisi, radio, dan website menjadi liputan berisi narasi tendensius. Pendekatan ini semakin kurang mampu menangkap kebenaran dari berbagai hal dan kurang memahami kehidupan konkret banyak orang, apalagi mengerti fenomena sosial yang lebih serius atau gerakan positif di tingkat akar rumput. Krisis industri penerbitan berisiko mengarahkan pemberitaan yang hanya dirancang di ruang redaksi, di depan komputer, di pusat-pusat berita, di jaringan sosial, tanpa pernah keluar ke jalan, tanpa menghabiskan sol sepatu, turun ke jalan, tanpa bertemu orang untuk mencari cerita atau memverifikasi suatu tertentu dengan mata kepala sendiri. Jika kita tidak membuka diri pada perjumpaan, kita tetap tinggal sebagai penonton dari luar. Meskipun inovasi teknologi mampu membuat kita seolah-olah tenggelam dalam sebuah realitas luas secara langsung. Setiap sarana berguna dan bernilai hanya jika mampu mendorong kita pergi dan melihat hal-hal tidak akan kita ketahui jika tidak pergi. Hanya jika mampu memasukkan pengetahuan atau berita di internet yang jika tidak, maka tidak akan tersebar, dan hanya jika memungkinkan terjadinya pertemuan. Injil sebagai berita.
Kepada para murid pertama yang ingin mengenalnya, setelah pembaptisan di Sungai Yordan, Yesus menjawab, "Datang dan lihatlah." Ia mengundang mereka berelasi dengannya lebih dari setengah abad. Kemudian, ketika Yohanes yang sudah sangat tua menyusun Injilnya, yang mengingat beberapa detail berita yang mengungkapkan kehadirannya di tempat itu dan dampak yang dialami dalam hidupnya. Kira-kira pukul 4 di sore hari, Yohanes bab 1 ayat 39. Keesokan harinya, demikian Yohanes melanjutkan, Filipus menceritakan kepada Nathanael perjumpaannya dengan Sang Mesias. Nathanael menjawab dengan skeptis, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Filipus tidak berusaha meyakinkan dengan berbagai alasan, tetapi ia menjawab, "Mari, datang dan lihatlah." Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 46. Nathanael pergi dan melihat, dan sejak saat itu hidupnya berubah. Begitulah iman Kristiani dimulai dan dikomunikasikan sebagai pengetahuan langsung. Lahir dari pengalaman dan bukan dari desas-desus. Kami percaya. Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kata orang-orang kepada perempuan Samaria setelah Yesus singgah di desa mereka. Yohanes bab 4 ayat 39 sampai 42. Datang dan lihatlah adalah metode mengenal realitas yang sangat sederhana. Inilah verifikasi paling jujur dari setiap pernyataan. Karena untuk mengetahui harus bertemu dan membiarkan orang di depan saya berbicara, serta membiarkan kesaksiannya sampai kepada saya. Terima kasih atas keberanian banyak wartawan. Jurnalisme yang juga menceritakan realitas menuntut kemampuan untuk pergi ke tempat di mana tak seorang pun pergi. Suatu gerak dan keinginan untuk pergi melihat sendiri, sebuah rasa ingin tahu, keterbukaan dan gairah. Kita harus berterima kasih atas keberanian dan komitmen dari begitu banyak pekerja profesional, para wartawan, para pekerja film, editor, dan sutradara yang kerap bekerja dengan penuh resiko. Berkat upaya mereka, sekarang ini kita mengetahui, misalnya, penderitaan kaum minoritas yang teraniaya di beberapa tempat di dunia, laporan tentang banyak penindasan dan ketidakadilan atas orang miskin dan atas alam ciptaan, serta cerita tentang begitu banyak perang yang terlupakan. Jika suara-suara ini bungkam atau berkurang, bukan hanya pemberitaan yang akan rugi, tetapi terutama seluruh masyarakat dan demokrasi. Situasi ini sungguh sebuah pemiskinan atas kemanusiaan kita. Banyak realitas yang terjadi di dunia, terlebih di masa pandemi, semakin menguatkan ajakan pada dunia komunikasi untuk datang dan melihat. Sungguh, ada risiko membicarakan tentang pandemi dan setiap krisis hanya dengan menggunakan cara pandang negara-negara yang lebih kaya dan dengan menggunakan pembukuan ganda. Misalnya, ada permasalahan tentang vaksin dan pemberitaan medis secara umum yang berisiko mengecualikan orang miskin. Siapa yang akan berbicara pada kita tentang penantian panjang orang-orang yang butuh kesembuhan di desa-desa di Asia, Amerika Latin, dan Afrika yang dilanda kemiskinan? Demikian juga perbedaan sosial dan ekonomi pada tingkat global berisiko menentukan urutan distribusi vaksin anti-COVID dan orang miskin selalu di baris akhir. Dan hak semua orang untuk sehat hanya ditegaskan sebagai prinsip tapi tidak terlaksana secara nyata. Bahkan di dunia yang lebih makmur, tragedi sosial seperti keluarga-keluarga yang tiba-tiba jatuh miskin, terluka dan berusaha mengatasi rasa malu, mengantri di pusat-pusat lembaga karitas untuk menerima paket makanan. Kisah tentang mereka tidak banyak menjadi berita dan sebagian besar tetap tersembunyi. Peluang dan jebakan di website. Internet dengan berlimpah ekspresi sosialnya dapat meningkatkan kemampuan bercerita dan berbagi.
Karena itu, banyak mata makin terbuka atas dunia. Demikian juga banyak gambar dan kesaksian akan terus dihadirkan. Teknologi digital memberikan kita kemungkinan atas informasi tangan pertama dan tepat waktu, dan itu sangat berguna. Ingatlah pada keadaan darurat tertentu, di mana internetlah website yang paling pertama memberitakan dan menjadi layanan komunikasi utama bagi masyarakat. Sungguh sebuah sarana ampuh yang menuntut kita semua bertanggung jawab sebagai pengguna dan konsumen. Kita semua berpotensi menjadi saksi atas peristiwa yang jika tidak diceritakan akan diabaikan oleh media tradisional. Kita berkontribusi bagi masyarakat dengan memunculkan lebih banyak cerita positif. Syukurlah berkat internet kita punya kesempatan menceritakan apa yang kita lihat, apa yang terjadi di depan mata dan berbagi kesaksian. Namun demikian, sudah nyata bagi semua orang resiko dari komunikasi sosial yang tidak diverifikasi. Selama kita sudah mengetahui bagaimana berita dan bahkan gambar mudah dimanipulasi dengan berbagai alasan, kadang-kadang hanya karena narsisme belaka. Kesadaran kritis ini mendorong kita untuk tidak mempermasalahkan sarana, namun membuat kita semakin mampu membuat pembedaan dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih luas, matang, dan mengetahui kapan harus menerima dan kapan harus menolak pesan atau konten. Kita semua bertanggung jawab atas komunikasi yang kita buat, atas informasi yang kita berikan, atas kontrol terhadap berita palsu, dan bersama-sama melatih menyingkap yang benar. Kita semua dipanggil menjadi saksi kebenaran untuk pergi, melihat, dan berbagi. Melihat secara langsung sungguh tak tergantikan. Dalam komunikasi tidak ada yang bisa sepenuhnya menggantikan melihat secara pribadi. Beberapa hal hanya dapat dipelajari dengan mengalami. Kita tidak berkomunikasi hanya dengan kata-kata, tetapi dengan mata, dengan nada suara, dan dengan gerakan. Daya tarik kuat Yesus atas mereka yang berjumpa dengannya terletak pada kebenaran khotbahnya. Tetapi efektivitas dari apa yang ia katakan tidak terlepas dari tatapan, sikap, dan bahkan keheningannya. Para murid tidak hanya mendengarkan kata-katanya, mereka melihatnya berbicara. Memang dalam dirinya Sang Logos menjelma, firman menjadi wajah. Tuhan yang tidak terlihat dimungkinkan dirinya dilihat, dirasakan, dan disentuh. Seperti ditulis penginjil Yohanes. Yohanes bab 1 ayat 1-3. Kata-kata hanya efektif jika dilihat. Hanya jika Anda terlibat dalam pengalaman dan dalam dialog. Oleh karena itu datang dan lihatlah. Sungguh sangat mendasar. Kita lihat betapa banyak orang kosong, kata kosong juga di zaman kita. Dalam setiap bidang kehidupan publik, bisnis, dan juga politik. Ada begitu banyak orang yang pasti bicara tetapi kosong. Tahu bicara tanpa henti, tetapi tidak menyampaikan apa-apa. Gagasannya laksana 2 butir gandum dalam sekam. Butuh 1 hari untuk menemukannya. Dan ketika ditemukan, sungguh tidak setimpal dengan usaha pencariannya. Kata-kata tajam, dramawan Inggris, juga berlaku bagi kita para komunikator Kristiani. Kabar baik Injil telah menyebar ke seluruh dunia berkat pertemuan antara manusia dari hati ke hati. Semua orang baik pria maupun wanita yang telah menerima undangan yang sama untuk datang dan melihat, benar-benar terpengaruh oleh sesuatu yang lebih manusiawi dalam tatapan, kata-kata, dan gerak-gerik mereka yang bersaksi tentang Yesus Kristus. Semua sarana sungguh bernilai. Sang komunikator hebat bernama Paulus dari Tarsus, seandainya sudah ada waktu itu, pasti akan menggunakan email, dan media sosial. Namun orang-orang sejamannya justru terkesan atas iman, harapan, dan cinta kasih Paulus ketika mendengarnya berkhotbah. Dan sungguh beruntung,
boleh ada bersamanya, serta boleh menyaksikannya dalam sebuah pertemuan atau dalam percakapan pribadi. Sambil melihat Paulus bertindak dimanapun ia berada, orang-orang sezamannya membuktikan sendiri betapa benar dan berbuah bagi kehidupan mereka. Pernyataan keselamatan yang dibawa sang utusan Tuhan, dan bahkan di mana sang rekan kerja Allah ini tidak dapat dijumpai secara pribadi. Para murid yang dikiriminya memberikan kesaksian tentang cara hidupnya dalam Kristus. Bandingkan 1 Korintus bab 4 ayat 17. Kita memiliki buku di tangan, tetapi fakta ada di depan mata. Ungkapan ini dinyatakan Santo Agustinus ketika berbicara tentang pemenuhan nubuat yang ditemukan dalam kitab suci. Begitu juga Injil dihidupkan saat ini. Setiap kali kita menerima kesaksian menarik dari orang-orang yang hidupnya telah diubah oleh berjumpa dengan Yesus dan rantai pertemuan yang mengkomunikasikan daya tarik petualangan Kristen ini sudah berlangsung lebih dari 2000 tahun. Maka tantangan yang menanti kita adalah komunikasi dengan menjumpai orang-orang dimanapun mereka berada dan sebagaimana adanya. Roma di Basilika Santo Yohanes Lateran 23 Januari 2021. Vigili peringatan Santo Franciscus de Sales. Itulah pesan Bapa Suci Paus Fransiskus dalam perayaan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55 Minggu Paskah pekan ke-7 tanggal 16 Mei 2021. Tuhan memberkati